Seperti biasanya, ada mahasiswa yang datang kemudian menemui saya untuk berdiskusi, tentu saja berdiskusi tentang manajemen, perkembangan-perkembangan manajemen, isu-isu manajemen. Setidaknya mereka setelah mengamati bahwa perkembangan-perkembangan teknologi, perkembangan-perkembangan politik, sosial, dan lain sebagainya yang terbukti selama ini telah menyebabkan perubahan atau transformasi di bidang bisnis, di bidang manajemen dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian para mahasiswa. Kemudian mahasiswa ingin mengajak saya untuk berdiskusi. Maka intinya adalah dia menanyakan kepada saya tentang apa kira-kira yang akan terjadi atau yang perlu dilakukan di dalam bisnis, karena ada perubahan-perubahan yang sangat signifikan, baik tentang COVID, kemudian tentang isu-isu yang lainnya seperti perang Rusia dan lain sebagainya, itu yang kemudian dampaknya adalah terjadi perubahan yang signifikan seperti ini. Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Nah, kemudian ya saya tentu saja harus menjawab karena memang saya diposisikan sebagai mitra diskusinya oleh mereka. Saya menjawab begini, ya kita harus mendasari dulu diskusi ini dari awal bahwa yang namanya perubahan itu senantiasa terjadi, baik itu di dunia bisnis maupun di dunia non bisnis, itu senantiasa terjadi. Kalau kita lihat dalam konteks yang berkaitan dengan bisnis misalnya, perubahan-perubahan yang terjadi pada saat ini, itu kita bisa mengidentifikasi 5 setidaknya, 5 perubahan-perubahan yang mendasar. Yang inilah yang kemudian saya kasih 5C, sebutan 5C untuk memudahkan mengingatnya. 5C. 5C itu apa? Climate exchange yang pertama. C pertama adalah climate exchange. Climate exchange ini kan isu yang sudah lama ya, yang terkait dengan global warming, kemudian terkait dengan new renewable energy dan lain sebagainya. Ini isu yang sudah lama dan ini isu dunia gitu. Kemudian climate exchange masih berlangsung, kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi yang masuklah kita ke industri revolusi 4.0 ini yang disebut dengan cyber teknologi. Kita sekarang berada di dalam era cyber teknologi. Cyber teknologi ini yang kemudian membawa kita ke dalam dunia internet. Kita membawa ke IoT, Internet of Things, ke blockchain. Ya. Kemudian nanti mengarah kepada robotik, kepada artificial intelligence dan lain sebagainya. Ya. Ini menandai Industrial Revolution 4.0 atau revolusi industri 4.0. Nah, kita juga berada pada era ini. Yang kemudian baru saja kita keluar dari masa Covid, masa pandemi Covid. Ya, meskipun sekarang ini masih ada sih. Sekarang ini masih ada Craven, ya. Masih di Jepang masih terkena, Korea masih terkena. Tapi anggaplah kalau di Indonesia Covid-19 ini sudah bisa kita lewati. Tapi ada catatan besar di dalam Covid-19 ini, yaitu terjadi perubahan dari offline menjadi online, baik itu di dunia bisnis maupun di dunia non bisnis. Di sekolah-sekolahan yang tadinya offline full menjadi online, ya. Kemudian di bisnis juga seperti itu. Ini kemudian banyak hal yang berubah. Orang dengan adanya fenomena itu, orang kemudian perhatian di dunia kesehatan. Ya, di bidang-bidang kesehatan ini sangat perhatian. Maka kemudian kalau kita lihat sekarang itu industri di bidang healthcare itu naik tajam, ya, naik tajam. Online interaction juga naik tajam setelah COVID-19. Perubahan ini kan tidak lagi setback ya, tetapi kemudian seperti anak panah itu menuju terus itu forward, sifatnya forward. Artinya kalau begitu gimana? Online ini nanti ke depan ya akan semakin menjadi-jadi gitu.
semakin diminati. Karena apa? Karena teknologi mendukung, kemudian perubahan perilaku sudah berubah dan lain sebagainya. Kita juga masuk ke dalam era konflik yang tadinya sudah agak jarang perang itu, tapi sekarang ini dengan berbarengan dengan COVID-19, Rusia menyerang Ukraina, ya. Rusia-Ukrainian War ini ternyata menjadi fenomena dunia karena mampu mempengaruhi supply chain dari energi, dari pangan dan lain sebagainya. Kemudian politik dunia berubah di situ. Ya, NATO ikut-ikutan di situ. Kemudian sekarang itu memanas rambatannya. Ya, terjadilah BRIC gitu. Brasil, Rusia, India dan China. Nah, ini menjadi konstelasi politik antar blok. Nah, ini menguat. Nah, tentu saja ini menjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Nah, efek kaitannya dari climate exchange, cyber teknologi, COVID dan konflik ini, ya fenomena sekarang, cost of inflation, harga-harga komoditi, cost of commodity ini menjadikan inflation, naik, harga-harga semua naik menjadi inflasi. Itulah 5 hal ini dalam kenyataannya memang berkaitan langsung dengan dunia bisnis itu. Nah, makanya kemudian ini menunjukkan bahwa semuanya berubah. Perubahan ini apa yang harus dilakukan, yang harus disikapi? Maka bisnis tentu saja harus menyikapinya. Ya, bisnis harus melakukan reorganisasi dan kalau perlu melakukan pengorganisasian secara revolutionary way dengan cara-cara yang revolusioner. Untuk apa? Untuk menjaga productivity. Ya, produktivitas bisnis harus tetap terjaga karena itu merupakan faktor utama untuk terjadinya laba, ya, productivity. Bisnis harus dibuat seefektif dan seefisien mungkin. Effectivity and efficiency itu menjadi sesuatu yang harus dijaga konsistensinya. Nah, artinya kalau begitu berarti bisnis harus menerapkan cost optimization yang bagus. Hitung-hitungannya harus detail, hitung-hitungannya harus rigid, hitung-hitungannya harus tepat, ya. Nah, ini berkaitan dengan new opportunities, harus mampu meraih peluang-peluang baru dari perubahan-perubahan tadi itu, perubahan dari cyber teknologi, perubahan dari COVID, perubahan dari konflik, dari perubahan dari cost of commodity yang melangkahi inflasi, ya, climate exchange dan lain sebagainya. Ini ada opportunity, tidak semua kelemahan, karena di dalam bisnis itu di balik kelemahan pasti ada peluang. Nah, ini harus cermat dicari, new opportunities. Nah, karena bisnis itu ditentukan oleh customer, maka bisnis harus senantiasa menjaga customer satisfaction. Kepuasan konsumen menjadi utama karena pendapatan atau revenue dari perusahaan, dari bisnis itu akan wujud melalui customer. Customer yang seperti apa? Customer yang satisfaction. Karena customer satisfaction ini akan merubah menjadi customer loyalty yang akan melakukan pembelian ulang, akan menjadi promotor positif dan lain sebagainya. Dan tentu saja itu harus dikemas, dikerangkai dengan safety. Jadi bisnis itu harus direorganisasi lagi dengan cara-cara yang kalau perlu adalah cara-cara yang revolusioner tadi itu untuk menjaga productivity, effectivity, and efficiency, cost optimization, new opportunities, customer satisfaction, dan safety. Itu intinya. Nah, memang bisnis itu harus peka. Harus peka. Kenapa? Ya karena variabel-variabel sosial, variabel-variabel politik, variabel hukum, variabel-variabel makro itu senantiasa berubah. Ada global issue yang senantiasa menyebabkan perubahan-perubahan itu. Nah, cara pandang bisnis adalah perubahan itu senantiasa terjadi.
Nah, tentu saja karena perubahan itu senantiasa terjadi, maka bisnismen harus mampu mengidentifikasi dari perubahan itu kelemahannya apa, peluangnya apa, gitu. Kendalanya apa, peluangnya apa. Itu harus harus dipahami, gitu. Sebenarnya kan kita ini berada di dalam global issue yang sudah dari dulu dan ini menjadi pembahasan semuanya ya, baik politik, baik bisnis dan lain sebagainya. Pemimpin-pemimpin dunia juga berkaitan dengan isu-isu ini. Seperti global warming ya, pemanasan global itu. Pemanasan global ini kan berkaitan dengan air pollution, polusi udara, problem sampah. Maka kemudian muncullah pendekatan-pendekatan bagaimana untuk melakukan recycle dari sampah itu. Nah, sampah didaur ulang menjadi energi ya, menjadi produk-produk lain, turunan-turunan lain yang itu berarti merubah dari satu kendala menjadi keuntungan. Keilmuan tentang recycle ini semakin menjadi-jadi gitu ya. Semakin berkembang artinya gitu. Climate exchange, pemanasan global. Maka kemudian muncul kesadaran orang, kesadaran pemerintah, kesadaran masyarakat dunia untuk reforestation, ya, reforestasi, penanaman hutan kembali. Nah, ini menjadi isu dunia, gitu. Artinya apa? Artinya adalah ini harus perhatian bahwa produk-produk harus disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan ini, reforestation, gitu kan. Nah, misalnya industri dengan kayu dan lain sebagainya itu kan ada, makanya ada eco labeling dan lain sebagainya. Ini adalah satu bentuk dari kebijakan yang terkait dengan climate exchange. Kemudian isu yang akan berkepanjangan itu adalah isu makanan, ketahanan pangan, karena memang jumlah penduduk di dunia ini semakin lama semakin meningkat. Nah, kalau kita menggunakan cara pandang Malthus dulu kan bersifat skeptis bahwa dengan perkembangan penduduk yang semakin tinggi seperti itu, maka besok itu kelak itu akan terjadi kekurangan pangan. Nah, karena apa? Karena cara pandangnya Malthus adalah linear seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Kenyataannya adalah sains and teknologi berkembang, maka muncul genetic engineering di bidang agriculture, di bidang peternakan ya, animal husbandry itu. Kemudian sekarang itu orang bisa mengembangkan bagaimana membuat sistem peternakan itu tahan ya, dagingnya semakin besar ya, sapi-sapi semakin besar, produksinya semakin lebih pendek dan lain sebagainya. Ini dari keilmuan. Begitu juga agriculture. Sekarang tomat dalam satu pohon, satu pot saja sudah bisa menghasilkan banyak. Nah, ini dari genetic engineering. Ya. Kemudian di isu energi. Energi ini kan sudah menjadi problem yang lama ya, problem lama. Nah, sekarang yang paling mendasar saat ini kan isu tentang karbon gitu ya, isu tentang karbon. Karena energi selama ini banyak dihasilkan dari fosil, maka kemudian, nah itu disadari secara bersama penggunaan minyak, ya, dan gas dari dalam, dari mineral itu. Maka muncullah keilmuan sains dan teknologi di bidang renewable energy. Maka kemudian sekarang dikembangkan bagaimana bisa menghasilkan energi dari sumber angin, sumber matahari, solar system, dari gelombang, ya, dari air laut dan lain sebagainya. Ya, air laut itu kan bisa dirubah menjadi hidrogen dan lain sebagainya. Maka sekarang ini kan kemudian industri-industri transportasi seperti Tesla dan lain sebagainya itu sudah mengembangkan motor listrik, mobil listrik, ya. Kemudian Toyota juga gitu. Toyota itu dengan electric vehicle, tidak lagi kepada electric vehicle dengan berbahan berenergi listrik saja, tapi dia sudah mengembangkan ke energi hidrogen, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian isu-isu tentang teknologi. Teknologi berkembang dari revolusi industri pertama yang berkaitan dengan
mesin uap untuk mesin industri, revolusi industri kedua dengan mesin transportasi, revolusi industri ketiga dengan telekomunikasi, revolusi industri 4.0 ini mengarah kepada IoT dan mungkin nanti ke 5 itu adalah artificial intelligence. Nah, itu artinya perkembangan teknologi. Ini semakin maju, semakin maju, semakin maju. Maka bisnis harus mengikuti perkembangan ini. Kalau enggak gimana? Ditinggalkan oleh mereka, oleh stakeholder yang ada, seperti customer, seperti supplier, itu akan meninggalkan. Maka ini harus dicermati. Nah, sekarang ini berkaitan dengan isu terbaru adalah isu tentang kesehatan. Isu kesehatan terutama setelah COVID-19 itu, ini meningkat isu terhadap health ini. Ya. Nah, sains dan teknologi juga mendukung, maka muncullah keilmuan tentang genomik, ya, genomik. Nah, ini nanti bisa rekayasa bagaimana mengatasi kanker dengan menggunakan genomik, dengan melihat dari susunan DNA dan lain sebagainya, bisa diobati dari situ, genomik. Kemudian peralatan-peralatan berdasarkan nanoteknologi yang digunakan untuk melihat sisi internal manusia, ya. Ini dikembangkan untuk industri kesehatan di biomedical engineering menggunakan nanoteknologi untuk ke internis. Kemudian ditemukan keilmuan tentang tissue engineering, ya, physical engineering dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu kemajuan yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat dengan gaya pemikirannya Malthus, ini sudah ketinggalan. Karena apa? Ada teknologi. Artinya adalah teknologi itu mampu merubah itu, mengatasi kendala-kendala, kesulitan-kesulitan yang tadinya ada. Dirubah, ditransformasi oleh teknologi. Oleh karena itu bisnis itu juga harus mampu menggunakan metode berpikir secara teknologik ini dan menggunakan teknologi ini untuk mentransformasi bisnis. Jadi bisnis harus ditransformasi dari sistem yang tadinya statik ke dynamic. Itulah intinya. Kira-kira seperti itu. Nah, contohnya, kita bicara contohnya sekarang. Kita lihatlah pemikiran-pemikiran megatrend sekarang itu, ya, menjadi tren, merubah tren itu. Di isu energi. Di isu energi ini megatrendnya adalah renewable energy, kan gitu. Di renewable energy. Nah, ini kan kalau kita bicara energi, itu faktor utamanya gimana sih? Faktor utamanya adalah reduction of carbon emission, kan gitu. Reduction of carbon emission. Reduksi emisi karbon, ya. Karena karbon itu disinyalir sebagai pemicu terjadinya pemanasan global, gitu. Maka kemudian di situ harus ada energi-energi terbarukan. Energi terbarukan, misalnya munculnya nuclear energy, solar power energy, wind power energy, hydro power energy. Ya, ini dirubah gitu. Kemudian untuk kalau menggunakan emisi karbon, mobil menggunakan minyak diganti dengan electric vehicle. Nah, karena electric vehicle, maka kemudian harus membuat teknologi yang berkaitan dengan energy storage, penyimpanan listrik ke dalam satu perangkat, ya, yang penyimpanan itu yang digunakan untuk nanti mobil itu bisa bergerak atau apapun sekarang itu. Tidak hanya di mobil, tapi di industri juga begitu. Isunya adalah renewable energy. Maka energy storage ini makin berkembang. Nah, itu untuk megatrend di energi. Kemudian megatrend untuk berkaitan dengan money, perputaran uang. Kalau kita cermati, ya, terkait dengan uang ini, inilah muncul financial technology. Nah, financial technology ini sebenarnya munculnya karena ada 3 isu penting di dalam pendistribusian uang. Maka muncullah isu-isu atau semangat-semangat yang dimunculkan dalam istilah-istilah demonetization, decentralization, democratization. Nah, democratization kenapa?
uang itu selama ini itu hanya berputar di negara-negara maju. Kalau uang itu berputar di negara-negara maju saja, maka yang terjadi keterbelahan peta ekonomi seperti sekarang ini, bahwa hanya sebagian negara maju saja di sebelah utara dan sebelah selatan ternyata banyak negara-negara miskin. Nah kalau begitu kan ilmu ekonomi nggak jalan ya, padahal ilmu ekonomi itu untuk mengatasi kemiskinan. Nah inilah yang kemudian muncul democratization, bagaimana caranya uang itu beredar menyeluruh gitu. Menyeluruh, makanya muncul kebijakan-kebijakan tentang financial inclusion dan lain sebagainya. Di financial inclusion ini sebenarnya terkait dengan tadi itu, demonetization, decentralization. Uang itu jangan hanya beredar di negara maju, kalau bisa didesentralisasi, diputarkan. Maka apa yang digunakan untuk memutarkan itu? Financial technology. Financial technology. Maka kemudian uang itu sekarang tidak lagi dalam bentuk uang kertas, uang logam gitu saja, tapi sudah bisa ditransformasi menggunakan teknologi internet, teknologi blockchain, ini menggunakan itu. Nah, maka kemudian sekarang itu uang beredar ya. Ini dari tiga tadi itu. Democratization, demonetization, dan decentralization. Ini diperkuat oleh financial technology. Itu untuk megatrend di keuangan. Kemudian desain teknologi, kalau kita amati ya. Sains teknologi ini kemudian di bidang apapun berkembang, di bidang apapun berkembang, di mikrobiologi muncul, di fisika muncul, di kimia, di kesehatan, di komputer dan lain sebagainya. Dan sekarang menariknya adalah mereka itu interconnectivity. Terjadi interkonektivitas antar keilmuan itu. Ya, mikrobiologi digunakan untuk kesehatan, bisa ditunjang oleh nanoteknologi ya. Dengan nanoteknologi bisa diamati dengan teknologi artificial intelligence atau artificial technology ya, bisa digunakan, diintegrasikan dengan robotik ya. Bisa datanya bisa digunakan melalui internet dan lain sebagainya. Jadi sekarang itu desain and teknologi ini semuanya berkelindan. Nanoteknologi, robotik, internet, artificial intelligence, blockchain, artificial organ, genomik dan lain sebagainya itu tidak berdiri satu persatu tetapi terkoneksi. Nah, megatrend seperti ini menggambarkan kepada kita bahwa kita ini sekarang itu berada dalam alam kemajuan yang berbasis teknologi dan keilmuan, science and technology. Oleh karena itu manajemen kalau kita lihat manajemen ya harus berubah gitu. Manajemen harus berubah. Kalau enggak gimana? Ketinggalan lah. Kalau enggak ya ketinggalan gitu. Nah, perubahan itu. Coba kalau kita lihat perubahan-perubahan itu ya. Kenapa kita itu sekarang itu masuk dalam wilayah yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Apa sih revolusi industri 4.0 ini? Revolusi industri 4.0 ini yang paling mendasar kan internet kan gitu. Internet ya. Nah, kalau kita lihat sekarang itu bukan muncul begitu saja, tapi ini rentetannya dari industri-industri sebelumnya, maka kemudian disebut dengan revolusi industri. Revolusi industri pertama itu kan ditemukannya mesin uap oleh James Watt dan kawan-kawan itu, yang kemudian di situ mendasari mesin industri ya. Nah, kira-kira 1784 lah itu diproklamirkannya industri revolusi 1.0 gitu. Dari situ kemudian berkembang. Yang tadinya mesin industri kemudian berkembang menjadi mesin transportasi. Ya, mesin transportasi. Ditemukanlah sepeda motor, mobil, pesawat, kereta, kapal dan lain sebagainya. Mesin digunakan untuk transportasi, mass transformation, perkembangan itu. Ya dari mesin uap ke mesin transportasi ini ya perlu waktu sekitar hampir 100 tahunan, karena revolusi industri 2.0 ini adalah tahun 1870. Kemudian dari situ berkembang, ditemukannya transistor,
ditemukan laser dan sebagainya, itu muncullah telekomunikasi berbasis gelombang. Telekomunikasi berbasis gelombang. Temukan radio, televisi, ya, radio, televisi dan lain sebagainya. Tahun 1969 menandai revolusi industri 3.0. Nah, dengan adanya revolusi industri 3.0 ini, ya, dari radio, telekomunikasi, telepon, kemudian televisi berkembang menjadi komputer, komputer sekarang menjadi internet. Itulah menjadi revolusi industri 4.0. Ya. Nah, revolusi industri 4.0 itu kan diumumkan, istilahnya itu dimunculkan oleh Klaus Schwab pada tahun 2011 di Forum Economic Forum. Tapi kemudian digunakan secara pasti itu ya tahun 2015 itu. 2015. Nah, revolusi industri 4.0. Dan revolusi industri 4.0 ini sepertinya, ya, mendapatkan momentum penggunaannya dengan adanya COVID-19 ini. Dengan adanya COVID-19 itu mempertegas revolusi industri 4.0. Ya. Teknologi berbasis internet ini semakin menampakkan kehebatannya, menampakkan perannya ya di COVID-19 itu. Karena apa? Seluruh masyarakat dunia dibawa kepada kondisi kan ke online. Yang tadinya berperilaku dengan offline, bertemu muka, kemudian adanya untuk menjaga jarak, kemudian berhubungan secara jauh dengan telekomunikasi internet itu, maka kemudian menggunakan itu. Revolusi industri 4.0 mendapatkan momentum di COVID-19. COVID-19 inilah yang kemudian merubah dari transaksi online ke transaksi dari transaksi offline ke transaksi online. Ya, di sini semuanya berubah. International issues juga berubah semua di bidang politik, di bidang ekonomi, investment, health, climate, teknologi dan lain sebagainya berubah. Orang-orang kemudian muncul startup berbasis teknologi, fintech berbasis teknologi dan lain sebagainya. Nah, kemajuan online ini terus-menerus ini makin berkembang. Ya, makanya bisnis sekarang dikembangkan secara online gitu. Kalaupun ada keinginan kembali ke masa-masa lalu, masa-masa offline, kepada romantisme begitu, tapi saya rasa tidak akan sehebat sekarang. Tetap akan ke dual system untuk sementara ini dual system offline dan online. Lama-kelamaan offline akan ditinggalkan, digerus areanya itu oleh online, dan ke depan saya rasa online dengan semakin majunya kemajuan di bidang teknologi, di bidang AI dan lain sebagainya, itu akan merubah ke situ. Oleh karena itu bisnis harus dirubah ini dari pola-pola yang biasanya offline dirubah ke online. Gitu. Karena arahnya teknologi ke depan itu menggunakan semua berbasis internet, interkoneksi. Makanya IoT, Internet of Things, semuanya, termasuk transaksinya dengan blockchain dan lain sebagainya. Ya, maka bisnis itu besok dikendalikan tidak lagi dengan harus in the field, tetapi bisa dengan sistem remote menggunakan artificial intelligence. Karena apa? Artificial intelligence sudah bisa ditemukan, robotik sudah bisa diaplikasikan, dan lain sebagainya. Bisa dikendalikan jarak jauh, secara remote begitu. Nah, disitulah menggunakan interkoneksi yang itu menjadi smart. Gitu. Makanya ke depan ini ya smart business itu harus mau tidak mau membawa kita ke arah itu, ke arah bisnis yang berbasis pada smart business ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how to get started. Bagaimana memulainya? Menurut saya memulainya ya harus dengan shifting of paradigm, perubahan paradigmanya. Nah, perubahan paradigma di bisnis itu sifatnya masih patriarkal gitu ya. Jadi harus dimulai dari manajemen dulu dong. Ya, manajer ini harus mengimprove
knowledge-nya, skill-nya, dan juga networking-nya. Karena di bisnis itu biasanya contagion effect. Manajer melakukan apa, baru anak buahnya mengikuti. Ya. Jadi yang pertama adalah manajer harus melakukan improve atau peningkatan knowledge, peningkatan skill, and networking. Ya, dia harus mampu memainkan berbagai peran. Perannya bukan lagi hanya manajer, tapi ya manajer, ya leader, kan gitu. Ya arsitektur bisnis dan sebagainya. Jadi manajer itu ketika berubah itu ya menggunakan pola-pola pemikiran yang baru, ya. Dia harus memperbaiki pola-pola berpikirnya. Bahwa pemikiran-pemikiran yang lama ini harus di-upgrade gitu. Nah, upgrade yang utama gimana? Ya karena sekarang arahnya ke teknologi, ya manajer-manajer itu harus memahami dan mengetahui penggunaan-penggunaan atau manfaat-manfaat dari teknologi. Setidaknya dia harus memahami perkembangan teknologi itu apa yang akan membuat diimplementasikan di dalam bisnisnya, itu paling tidak begitu. Lagi pula teknologi ini bagaimana teknologi merubah perilaku sosial itu juga harus tahu, karena bisnis ada berhubungan dengan masyarakat, dengan community, dengan customer dan lain sebagainya. Kalau mereka berubah ya kita harus berubah kayak gitu. Nah tentu saja ketika merubah itu harus memulai mendesain sistem operasional yang terintegrasi dengan teknologi. Kenapa begitu? Trennya begitu. Kalau enggak ketinggalan gitu loh. Maka integrating dengan teknologi ini di dalam operational system harus dimulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang. Karena apa? Kalau dimulai dari sekarang sifatnya kan preventif. Preventif itu biayanya lebih murah daripada yang suatu keharusan. Jadi seperti itu. Jadi kalau begitu ya sekarang harus dimunculkan satu kesadaran adanya perubahan yang senantiasa terjadi. Jadi maka kemudian pengarahan bisnis dan gaya-gaya bisnis ya harus diberikan kepada kesadaran bahwa bisnis itu senantiasa berubah. Inilah yang kemudian muncul implementasi dari continual improvement itu, seperti itu ya. Seperti gambarannya beginilah, kita itu masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Nah, yang paling mendekati 4.0 ini apa sih? Internet kan gitu kan. Tema utama dari 4.0 adalah internet. Internet itu apa? Internet itu ya sebenarnya menggabungkan antara variabel fisikal dan variabel cyber. Integrasinya itulah yang kemudian wujud di dalam sekarang ini. Maka kalau dikaitkan dengan bisnis sekarang itu berada pada wilayah physical cyber system atau cyber physical system. Sistem yang menggabungkan, mengintegrasikan antara fisik dan cyber. Kan begitu. Maka bisnis itu ya kemudian diintegrasikan dengan itu. Kalau nggak menggunakan dunia digital, dunia cyber, ketinggalan. Nah seperti sekarang itu. Oleh karena itu manajer ya harus tadi itu mengupgrade keilmuannya. Setidaknya manajer harus memahami tentang tentang isu-isu yang terkini seperti IoT, Internet of Things. Harus paham apa itu IoT, apa itu blockchain, kan gitu. Harus paham tentang cloud computing. Harus paham tentang isu-isu terkait dengan big data, dengan cyber security, dengan augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, advanced robotic, additive manufacturing dan sebagainya. Isu-isu ini atau kalimat-kalimat atau kata-kata tadi itu, kata-kata kunci tadi itu adalah kata-kata kunci yang ada di revolusi industri 4.0. Setidaknya mulai dari sekarang ke depan. Bisnis itu terkait seperti itu. Ya, IoT, blockchain, cloud computing, big data, cyber security, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence, advanced robotic, additive manufacturing. Ini sudah menjadi
kalimat-kalimat yang menjadi biasa sama sekarang itu. Ya, makanya kemudian disinilah manajer harus paham ruang lingkup bisnis itu. Nah, harus dicermati ulang ruang lingkup bisnis internal, ruang lingkup bisnis eksternal yang berkaitan dengan internal, itulah ruang lingkup lingkungan bisnis mikro dan lingkungan bisnis makro, itu harus dipetakan dengan baik. Perubahannya di mana? Di mikro atau di makro? Kalau di mikro mau tidak mau harus segera berubah. Kalau di makro mungkin masih ada waktu untuk penyesuaian. Karena faktor makro itu senantiasa berubah, dan meskipun dia tidak berimbas langsung dengan lingkungan internal perusahaan, tetapi daya intrusinya kuat. Contohnya teknologi, ketika penggunaan internet. Sekarang perusahaan-perusahaan yang nggak menggunakan internet akan ketinggalan. Kan begitu. Tidak lagi hanya perusahaan, personal pun yang tidak berkoneksi dengan internet ketinggalan. Gitu. Nah, itu realitanya. Artinya adalah kita ini berubah terus. Di lingkungan mikro berubah, di lingkungan makro berubah. Nah, lingkungan mikro misalnya, lingkungan mikro itu customer itu berubah loh perilakunya. Setiap hari berubah. Nah, perubahannya di mana? Lihat aja cohort dari customer. Customer kita ini, manusia ini kan makin lama makin tua. Artinya kalau makin lama makin tua itu gaya hidup, perilaku masyarakat itu, perilaku manusia itu ternyata bisa dipetakan perbedaan-perbedaannya berdasarkan kohortnya. Maka kemudian ada pembagian tentang istilah kohort ini menjadi gen tradisionalis. Ya, misalnya kohort tradisionalis itu adalah orang-orang sepuh kita, orang-orang tua kita yang lahir di atas tahun 1944. Ya, lahir sebelum 1944 itu kohort tradisionalis. Mungkin mereka sudah sepuh-sepuh lah, kebanyakan sudah meninggal gitu ya. Kemudian setelah itu orang yang lahir pada tahun 1964 masuk hingga pada tahun 1945 masuk kategori cohort baby boomers. Ini orang-orang yang sepuh kita sekarang ini yang mungkin masih eksis. Ya. Presiden, menteri kebanyakan dari sini, dari baby boomer. Kemudian masuk Gen X. Gen X itu yang lahir dari tahun 84 ke 65. Ini kalau kita lihat perilakunya kan berbeda. Gen X berbeda perilakunya, gaya hidupnya dengan baby boomer, dengan tradisional spesies berbeda. Begitu juga Gen X berbeda dengan Gen milenial atau core milenial yang lahir antara 1994 dengan 85. Ini sudah berbeda. Ya, mungkin sekarang ini yang banyak mendominasi bisnis itu di anak-anak milenial sekarang ini 94-85. Ya, menggunakan teknologi, banyak menggunakan di sini. Kemudian 94-85 gen milenial berbeda lagi dengan Gen Z. Ya. Gen Z berbeda lagi dengan bayi yang baru lahir ini yang disebut dengan Gen Alpha. Nah, itu perubahan-perubahan itu. Artinya adalah bagaimana kita membuat customer satisfaction itu ya harus berubah caranya, karena memang perilakunya mereka ini berubah gitu. Pendekatan bisnisnya harus berubah. Maka perubahan di dalam bisnis adalah suatu realita. Bukan suatu konsep tapi suatu realita. Kenyataannya seperti itu. Karena kenyataannya begitu, maka konsep bisnisnya harus disesuaikan gitu. Maka manajer sekarang itu tidak bisa lagi menjadi manajer gaya tradisionalis atau gaya baby boomer. Gayanya harus gaya sekarang. Karena kita itu sekarang menghadapi berbagai generasi, ada generasi milenial, generasi X, generasi Z, generasi Alpha dan sebagainya, maka perilaku manajer harus berubah ini. Harus di-upgrade. Ya. Maka manajer tidak cukup hanya sebagai manajer saja, tetapi paling tidak dia harus mengupgrade dirinya menjadi leader. Ya, dia bisa berperan sebagai leader, sebagai strategis, sebagai ahli strategi kepada bisnis arsitektur yang dia bisa menggambarkan pemahaman tentang arsitektur bisnis harus paham, ya.
dan dia harus menjadi manajer, kan gitu. Ya setidaknya kalau sekarang itu untuk bisa memainkan berbagai peran itu, ya manajer harus berpengalaman sebagai pengguna teknologi. User experience expert penting. Kalau kalau sudah sudah berperan sebagai user experience expert, tentu saja dia harus paham teknologi. Ya, teknologi expert. Supaya apa? Supaya dia bisa meng-create project bisnis dengan efektif kan gitu. Nah, kaitannya ini banyak peran dari manajer ini. Nah, dia juga harus bisa menjadi seorang data engineer, data scientist gitu. Dia memahami machine learning, dia memahami AI. Nah, seperti itu. Artinya peran manajer memang harus berubah ini, harus berubah dan mainkan banyak peran. Setidaknya ada 4 peran yang harus dimunculkan oleh manajer saat ini. Dia sebagai leader, sebagai strategis, sebagai business arsitektur, dan sebagai manajer. Itulah saudara-saudara yang harus dilakukan pada kondisi saat ini. Seperti itu. Bisnis itu harus betul-betul mengalami perubahan-perubahan, dan perubahannya perubahan yang bersifat multi talented. Ya, multi talented. Nah, kehebatan dari manajer yang berubah itu nanti bisa dilihat dari bagaimana manajer itu mengaplikasikan manajemen bisnisnya itu. Nah, kalau kita mau melihat ya setidaknya bagaimana dia membuat konsep tentang manajemen, ya. Konsepnya seperti apa. Nah, bisa dilihat aja dari bagaimana dia menyusun sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Enterprise Resource Planning. Ya, sistem Enterprise Resource Planning ini bisa kelihatan dari bagaimana dia mengharmonisasikan berbagai sumber daya untuk supaya manajemennya itu solid, harmoni, handal, sehingga mampu menciptakan laba. Saya rasa itu penjelasan saya. Tentu saja ini kalau dieksplor masih banyak, tetapi untuk pembahasan dari pertanyaan itu saya rasa ini dulu. Nanti kita akan lanjutkan teknisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.